jadi gue baru aja mendapatkan bocoran resmi soal episode 80 Skibidi Toilet ya teman-teman ya. Dan guys, episode 80 Skibidi Toilet itu akan segera rilis di tanggal... Yo, what's up teman-teman, balik lagi sama gue Fine Art Community Content. Bocoran resmi episode 80 Skibidi Toilet ya teman-teman ya. Oke guys, jadi gue baru saja mendapatkan banyak sekali informasi soal new episode 80 Skibidi Toilet nih ya. Oke, tapi sebelum Bang Fine Art bahas, pastikan kalian semua para pecinta Skibidi Toilet di luar sana klik dulu tombol like-nya, share, dan subscribe dulu ya. Let's go, kita menuju ke 5 juta subscribers. Dan pastikan subscribe dan jangan lupa itu tombol klik tombol like biar Bang Fine Art terus bikin konten-konten Skibidi Toilet buat kalian ya. Mantap kalian. Oke, jadi kalau kalian cek di sini, ya kita ngomongin episode resminya aja ya, bukan yang emergent. Kalau kalian cek di sini, berarti kalau nggak salah ya, Bang Dava Boom itu mengupload 79 part 3 itu di tanggal 6 Oktober. Dan sekarang di tanggal 14 November. Bro, sudah 1 bulan, 1 minggu lah ya kita hitungnya ya. Dan masih belum ada kabar resminya kayak tanggal resmi lah bisa dibilang ya, tanggal resmi kapan uploadnya. Cuman ya hari ini Bang Fine Art akan bikin prediksinya ya. Oke, kalau kalian cek di sini, ini error, pakai acara error lagi ya. Oke, kita scroll ke bawah aja, walaupun itu ada iklan biarin. Nah, kalau kalian cek di sini, ya tuh, di tanggal 6 Oktober, bro. Ya, dan sampai sekarang, tiba-tiba ya banyak sekali drama-drama soal Skibidi Toilet. Dan ya, makanya ada konten hari ini, di mana Bang Fine Art bakal ngebahas soal bocoran ya. Oke, jadi seperti biasa, langsung saja kita pergi ke Photoshopnya Bang Fine Art ya. Nanti ya. Alright, guys, jadi ya siapin cemilan kalian karena ini bakalan panjang banget pembahasannya ya. Ini ada obrolan dari Bang Dava Boom dan juga Ibio75. Oke, gue yakin kalian semua yang pecinta Skibidi udah pasti tahu Ibio lah ya, karena Ibio banyak sekali mendapatkan informasi-informasi dan ngechat bareng Bang Dava Boom. Jadi informasi dari dia tuh bisa kita percaya ya. Oke, jadi di sini kalau kalian cek ya, tuh ada beberapa obrolan Ibio dengan Bang Dava Boom. Dan ini langsung aja kita translate ke bahasa Indonesia. BTW thank you banget buat spoilerman baru gue pertama. Guard Kameramen, thank you banget buat informasi-informasinya dan udah translate ke Indonesia. Keren lo ya, Guard Kameramen GG Gaming. Alright, di sini bakal Bang Fine Art bacain aja info spoiler dari Ibio tentang episode 80+. Bang Fine Art baca ya guys. Ini bakal seru banget sih. Chat isi Ibio dengan Dava Boom. Ibio, episode 80 akan punya berapa bagian? Kata Bang Dava Boom, 2 atau 3. Terus pertanyaan berikutnya, seberapa kuat Duke Astro Toilet? Cukup kuat. Terus 79 membangun menuju 80. Episode 80 punya berapa detail dan pengungkapan penting? Kapan kita akan melihat lagi perempuan agen rahasia itu? Terus si Dava Boom cuma kirim GIF atau gambar bergerak itu soon, sebentar lagi. Oke? Tapi ada satu yang sangat membuatmu bersemangat. Yang paling, dari episode yang paling dekat, mungkin 80 dan 83, juga musim 27. Aku sudah menulis banyak episode, meskipun beberapa bisa bertukar urutan. Oke. Berarti episode yang seru itu adalah episode 80, 83, dan juga season 27. Ingat tuh ya guys ya, 80, 83, season 27 itu akan menjadi episode-episode yang menurut Bang Dava Boom bakalan seru banget ya. Oke, lanjut. Kita scroll lagi ke bawah. Ini panjang banget informasinya bro, gila sih. Ini terlihat indah. Bro, pencahayaan dan aura sang Duchess. Karakternya akan mendapat beberapa pengembang sepanjang 79 penuh dan 80. Apa yang bisa kamu ceritakan tentang episode 81? Itu tidak akan menjadi episode yang panjang, tapi sangat menarik, sesuatu yang banyak orang spekulasikan akan terjadi. Oke, terus disimpulin nih. Nih ya, baca ya, gua scroll dulu deh biar kalian bisa lihat juga. Nah, ini ada beberapa kesimpulannya. Ada apa dengan Astro Duchess? Astro Duke sangat kuat, udah pasti bro. Duke itu bisa dibilang salah satu petinggi ya, udah pasti dia kuat banget. Ada apa dengan Secret Woman? Scene Secret Kursi di tiap episode. Ada karakter baru lagi mungkin, Astro baru atau Speakerman atau Skibidi. Informasi masih misteri tentang percakapan dengan Astro UFO, Astro Detainer, dan G-Man Fake. Oke, ini bakal menarik banget.
Dan ya kita udah lama juga nggak ngeliat si Secret Woman ya. Jadi menurut gue nih Secret Woman ini akan menjadi sesuatu yang bakal keren banget nanti episode-nya ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini ada informasi lagi dari Alastro. Bagi mereka yang membenci episode ini, pihak studio baru saja memecat seluruh tim yang mengerjakan episode pertama dari Skibidi Toilet Emergence. Ya karena banyak yang gak suka dengan Skibidi Emergence, jadi seluruh tim Emergence dipecat deh. Nah bro, gokil sih ya, langsung dipecat ya. Kayaknya mereka pengen bikin yang mendekati dengan editannya Bang Dava Bung ya. Jadi kayaknya ini bakal balik lagi mungkin ya, bakal balik ke SFM mungkin ya. Tapi harusnya kalau episode resminya Bang Dava Bung itu 100% bakal pakai SFM teman-teman ya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, panjang juga ya. Skibidi spoiler Emergence 2 dari Tante Bayo. Translate Indo langsung ya. Skibidi Toilet Leaks, Boom tidak sedang mengerjakan Emergence 2. Setidaknya aku tidak tahu apapun soal itu. Kami masih nol info tentang konfirmasi siapa yang mengerjakan apa. Lebih baik tunggu wawancara atau biarkan Boom bicara sendiri. Orang-orang terlalu malas membaca pesanku sebelum dan sadar bahwa itu cuma trolling. Oh, itu cuma troll ya. Tolong pakai otak katanya guys. Kalau aku tidak mengatakan sesuatu di video atau tidak menyebutkannya di bagian spoiler, berhentilah menganggap setiap kata-kata dariku sebagai kebenaran mutlak. Di chatku, aku hanya berbagi pikiranku atau sekedar bercanda. Oh, kayak cuma teori doang guys. Jangan mengambil kata-kataku keluar dari konteks. Info resmi hanya berasal dari bagian spoiler atau dari video. Oke, jadi jangan kalian telan mentah-mentah ya. Kadang tuh banyak yang bikin kayak itu padahal cuma teorinya si Date Bayo dipikirnya beneran ya. Jadi harus pintar-pintar guys. Lanjut ya. Nah ini ada lagi nih, gila si guard kameramen banyak banget kasih informasi sih. Respect. Langsung ya, info dari pelajar tentang Skibidi Toilet Emergence dan Invisible Narrative. Translate Indo. Pengumuman ini menyangkut invisible naratif dan komunitas Skibidi Toilet. Saya melakukan ini karena saya khawatir, marah, kecewa, dan lelah dengan semua yang terjadi. Saya merasa komunitas ini sudah berteriak. Mereka mengeluh sekuat tenaga agar didengar oleh invisible naratif. Dan para penggemar yang membuat komunitas ini tumbuh sepenuhnya diabaikan. Sikap yang diambil invisible naratif seolah-olah begini. Kami membuat episode dari seri baru yang tidak disukai siapapun atau sebagian besar orang. Nonton saja, dan kalau tidak suka tinggalkan fandom. Kalian tahu kalian akan ditinggal tanpa penonton, artinya para penggemar tidak dianggap penting. Tidaknya itulah yang saya rasakan, karena tidak ada satupun pengumuman tentang apa yang sedang terjadi. Saya yakin Dava Boom akan membuat pengumuman sejak hari pertama saat semua kekacauan ini mulai. Yes, benar sih. Habis rilisnya si Emergence ini benar-benar wah gila sih. Komunitas benar-benar wah berantakan ya bisa dibilang ya. Dengan semua yang terjadi di fandom sekarang, tampaknya Dava Boom tidak ada hubungannya dengan produksi Skibidi Toilet Emergence. Saya merasa dia diasingkan dari proyek. Saya yakin Dava Boom tidak akan pernah mengunggah sesuatu ke channelnya yang tidak berkualitas. Dia sangat perfeksionis. Kita semua mengenalnya. Kita semua ingin Dava Boom kembali menyutradarai semuanya. Dia tahu apa yang diinginkan penggemar. Kita ingin dia menilai episode 60 dan mengambil keputusan sendiri. Jika tidak, seri ini akan segera merungkat dalam beberapa bulan. Dan itu akan menjadi akhir dari Skibidi Toilet. Anda tidak perlu menjadi ahli untuk melihatnya. Jumlah penayangan turun sejak Skibidi Toilet Emergence dirilis dan akan terus menurun. The Aliens, kita perlu bersatu, fokus dan menyuarakan pendapat kita. Benar sih. Habis Emergence, ya walaupun masih jutaan, tapi penurunannya tuh benar-benar signifikan banget ya, dari investasi belasan, dari puluhan juta lah, dari puluhan juta jadi belasan juta. Sekarang bahkan nggak nyampe 10 juta views ya teman-teman ya. Oke lanjut ya. Waduh, ini benar-benar semuanya panjang-panjang ya. Informasi hari ini tuh panjang-panjang banget bro. Oke, kali ini dari Sektor ya. Sektor tentang Boom dan Skibidi Toilet translate ke Indonesia. Yo, ini Zack, fandom sedang dilanda kiamat dan Invis sepertinya tidak peduli. Mereka hanya memikirkan uang. Nanti akan kujelaskan lebih detail. Tapi aku hanya berharap suatu hari nanti orang-orang akan benar-benar mendengarkan. Dan masa-masa lalu ketika Boom sendiri yang menyutradarai setiap episode akan kembali lagi. Meskipun sejujurnya harapan itu terasa semakin memudar setiap harinya. Aku tidak tahu konsekuensi apa yang mungkin kuhadapi karena mengatakan ini.
mungkin mereka akan mencoba berikut teguran. Karena kontrak melarangku mengatakan apapun yang menentang mereka. Tapi kalau ada yang mencoba membungkamku, aku akan terus mengabarimu. Oh, keren ya sektor ya. Mereka sedang membicarakan kelanjutan alur cerita asli seperti episode 80 dan seterusnya di SFM. Dan mereka bilang akan segera hadir. Tapi mereka bahkan belum tahu siapa yang akan menganimasikannya. Mereka juga berencana untuk merilis lebih banyak konten seperti Emergence, yang entah bagaimana masih mereka yakini bagus. Kecewaan saya terhadap Invis jauh melampaui keputusan kreatif. Saya sebenarnya bekerja untuk mereka di episode 79 part 3 dan karena kondisi keuangan saya berharap menerima bayaran. Tetapi tidak ada kontrak kerja untuk serial tersebut yang pernah ditandatangani dengan saya. Sebaliknya saya ditawari pekerjaan lain dengan kondisi yang sangat buruk di mana pembayaran seharusnya hanya dilakukan sekali untuk 8 episode. Saya bukan satu-satunya konten kreator Skibidi Toilet yang pernah disakiti Invis. Seluruh situasi ini mengerikan. Rasanya aku tidak punya pilihan selain mulai merencanakan keluar dari fandom Skibidi Toilet. Aku belum pernah melihat tingkat frustasi dan kecewaan seperti ini di komunitas ini sebelumnya. Rasanya benar-benar sudah resmi berakhir. Mereka menghancurkan Skibidi Toilet untuk selamanya ya. Makanya itu ada bring boom back ya. Berarti sekarang benar-benar dikendalikan sama Invis ya. Oke, kita lanjut lagi. Wah, ini panjang semua ya. Dan kali ini dari Chasing Skyler ya. Salah satu bisa dibilang dia content creator reaction juga, sama kayak Bang Viner dia ya. Oke, dari Chasing Skyler tentang Boom dan Skibidi Toilet. Translate ke Indonesia, fakta yang saya terima pembaruan Skibidi Toilet episode 79 part 3 sepenuhnya merupakan karya dari Boom. Selain dari pembangunan adegan dan lain-lain, Dava Boom resmi menggarap Skibidi Toilet Emergence sebagai produser eksekutif dan akan menyutradarai sendiri episode-episode kunci yang akan mengubah alur cerita. Emergence adalah canon, bukan semesta alternatif. Episode ini akan tayang bersamaan dengan seri utama Skibidi Toilet. Episode 80 akan dibuat di SFM ya, udah dikonfirmasi di Short Filmmaker ya. Tetapi daftar lengkap orang yang terlibat belum dikonfirmasi. Akan ada beberapa alur cerita yang dirilis sepanjang tahun, bukan hanya alur cerita Lucky Emergence saat ini. Boom telah dipromosikan dan sekarang mengelola tim karyawan di bawahnya. Boom juga sedang mengerjakan proyek terpisah di luar YouTube. Mengunggah video setiap 3-4 bulan sekali tidaklah berkelanjutan. Suka atau tidak, Skibidi Toilet kini telah menjadi bisnis dan telah berjalan sejak Boom menjual mereknya bertahun-tahun yang lalu. Seiring dengan bisnis, Boom juga memiliki kewajiban hukum dan keuangan. Sehingga Boom perlu berkolaborasi dengan tim agar bisnisnya tetap berjalan dalam jangka panjang. Yaitu informasi dari Chasing Skyler teman-teman ya. Kita lanjut. Oke, kali ini dari Iron Cameraman. Oke, satu-satu ya. Ini semua fan-mader langsung kasih kayak pendapat mereka ya. Oke, ini dari Iron Cameraman. Iron Cameraman sih gue sering banget bikin konten soal dia ya. Aku cuma mau bilang sesuatu yang penting. Aku lihat belakangan ini ada beberapa orang yang kelewat batas, kirim ancaman atau menghina karyawan Invis. Tolong jangan lakukan itu. Bukan itu tujuan komunitas ini. Ya, kita semua punya pendapat dan emosi yang kuat soal apa yang terjadi. Dan wajar banget kok kalau mau mengungkapkannya. Tapi menyerang orang secara pribadi nggak membantu siapapun. Itu cuma bikin keadaan makin buruk dan memberi alasan ke perusahaan untuk mengabaikan kritik yang sebenarnya. Ingat, orang-orang di Invis itu bukan musuh kita. Kebanyakan dari mereka cuma menjalankan pekerjaan dan ikut terjebak dalam situasi ini. Mari tetap saling menghormati dan fokus ke gambar besarnya. Keputusan yang dibuat bukan orang-orangnya. Aku bikin postingan ini karena aku ingin suara kita didengar dengan cara yang konstruktif dan agresif. Semoga ini bisa sedikit menenangkan bagian komunitas yang belakangan ini bereaksi terlalu keras ya. Itu dari Iron Cameraman. Kita lanjut. Oke, dari Ibio tentang mengerjakan Skibidi Toilet Emergence. Jadi ya, translate Indonya ya. Saya juga ingin membahas topik orang-orang yang meragukan bahwa lebih dari $100.000 dihabiskan untuk kemunculan bagian 1 Emergence. Ada yang menyebutnya berlebihan atau mengatasi. Biar saya perjelas. Tidak. Saya mengerti dari mana kebingungan itu berasal. Tapi saya pribadi dapat memastikan bahwa angka ini tidak meningkat. Faktanya kemungkinan besar bahkan lebih tinggi mendekati $150.000 ketika Anda memperhitungkan pembayaran harian beberapa ribu dolar dan bulan-bulan pekerjaan yang masuk ke dalamnya. Sayangnya saya tidak dapat membagikan sumber asli informasi ini secara publik. Oh, itu dilarang ya guys ya. Namun sangat adil bagi kami untuk menuntut transparansi dari Invis. Mereka harus menjadi orang yang mengklarifikasi beberapa banyak uang benar-benar dihabiskan.
Dan mereka harus memberikan bukti yang jelas menunjukkan tim dan animator tertentu mana yang terlibat dan mengungkapkan biaya produksi yang sebenarnya. Sampai itu terjadi, informasi ini yang berasal dari sumber kredibel dan bereputasi baik harus diperlakukan sebagai faktual. Tolong fokuslah pada masalah sebenarnya di sini dan berhentilah memicu konflik yang tidak perlu di dalam komunitas. Hanya membagi diri kita sendiri membantu invis dan narasi. Mereka dapat manfaat dari menenangkan orang dan meredakannya kemarahan kita yang dibenarkan menjadi kehendak. Itu saja untuk hari ini, teman-temanku. Tetap waspada dan bersatu. Dari IBIO, teman-teman ya. Lanjut. Oh, ini dari si Tom nih. Bocoran dari Tom nih. Gambar TSM 3.0 melayang. Asli. Strider model kepala itu asli. Tapi foto tubuhnya palsu. Oh, oke. Kita lihat ya. Nih. Jadi Strider itu ngasih informasi soal bentuk Titan Speakerman new upgrade ya. The head model one is real katanya ya. Kepalanya berarti real, bentuk dari Titan Speakerman new upgrade. Lu tahu aja sih Strider ya. Ya Strider terlibat sih mungkin di episode 80 ya. Jadi dia udah tahu pastinya ya. Lihat guys. Ini dia bentuk dari kepala Titan Speakerman new upgrade ya. Wow. Gila sih, ini kalau beneran sih bakal keren ya. Tapi kan memang udah di-share juga sama Bang Davabum kan. Ya kurang lebih ya bakal seperti ini harusnya teman-teman ya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, bentuk kakinya sayang sekali palsu. Ya. Jadi udah dikonfirmasi juga sama si Strider kalau ini tuh fake ya teman-teman ya. Lanjut. Nah, ini panjang lagi nih bro. Oke, oh ini musiknya nih. Dia bikin uraian musik-musik yang ada di Emergence ya, kita lihat ya. Nah ini dia bro, uraian dan makna setiap lagu. Saya meminta AI untuk mengulasnya karena jika saya melakukannya sendiri mungkin hasilnya tidak objektif. Dan inilah hasilnya. DPC Mod Everything Counts tentang kritik terhadap keserakahan, eksploitasi perusahaan dan orang-orang yang mengambil semua yang bisa mereka ambil. Pesan, dunia ini tidak adil. Orang-orang di puncak memanfaatkan orang lain. Terus musik Coldplay, Trouble, tentang rasa bersalah, penyesalan, kebingungan. Pesan, saya terjerat, saya tidak bermaksud agar semuanya berakhir seperti ini. DPC Mod, Walking in My Shoe, tentang rasa sakit batin dan betapa salahnya penilaian orang. Penulis berkata, sebelum Anda menghakimi saya, cobalah berjalan di posisi saya. Pesan, saya disalahpahami. Sebelum Anda mengkritik, lihatlah apa yang telah saya alami. Terus musik keempat Coldplay, The Hardest Part, tentang rasa sakit perpisahan, menerima kenyataan pahit yang tak dapat diubah. Pesan, aku mencoba melepaskan sesuatu yang tak dapat dikembalikan. Terus musik yang kelima Linkin Park, In the End, tentang keputusasaan, menyadari usahamu sia-sia, perasaan tak berdaya. Pesannya, aku mencoba tapi semuanya berantakan. Terus musik keenam, banyak juga musik yang dipakai di Emergence yang trailer ya. System of a Down, Lost in Hollywood, tentang bagaimana industri menghancurkan orang dan mengubah mimpi menjadi kekacauan. Pesan, dunia di sekitarku telah menjadi palsu dan menghancurkan. Terus musik ketujuh ada Nine Inch Nails, The Hands That Fit, tentang pemberontakan melawan kendali dan manipulasi oleh mereka yang memberi makan dengan satu tangan tetapi terus mengekang. Pesan, aku tak ingin mengikuti orang yang memanfaatkan. Oke, dan yang terakhir air mata untuk ketakutan teriak. Intinya melepaskan amarah yang terpendam, akhirnya mengungkapkan semuanya dengan lantang. Pesan, aku sudah terlalu lama menahannya, aku ingin bersuara. Oke, itu semua musik yang dipakai di Skip Ditoran Emergence trailer teman-teman. Dan ini benar-benar ditranslatein sama dia dan bahkan diurai sama dia bro. Dan ada maknanya juga, gokil banget ini. Ingat sekali ya, ini bikin siapa? Iron Cameraman. Emang ini Iron Cameraman jenius dia teman-teman ya. Oke, kita lanjut. Nah ini bro, jadi apa yang sebenarnya terjadi dan pergi kemana Bang Davabum sebenarnya guys? Ini masih membingungkan sih. Apa teori gue yang sebelumnya real, yang dikasih tahu sama siapa tuh? Aduh, siapa yang bikin kontennya? Zektor ya kalau nggak salah ya, yang soal Bang Davabum sudah dikeluarkan dari Invis. Wah, semoga sih enggak ya. Karena Skip Ditoran tanpa Davabum
siapkanlah Skibidi Toilet. Kalian setuju nggak? Coba tulis di kolom komentar ya. Dan menurut kalian kira-kira apa yang terjadi dengan Dava Boom? Kalau kalian punya teori atau pendapat boleh banget ya. Kalian tulis di bawah, ntar gue baca-bacain teman-teman. Oke, dan kalau kita ambil di sini, harusnya ya Skibidi Toilet karena udah 1 bulan seminggu, dia harusnya bentar lagi mau rilis teman-teman ya. Dan di sini gue udah prediksi episode 80 Skibidi Toilet itu akan rilis di tanggal 22 sampai dengan 23 November 2025 ya. Ini kemungkinan besarnya ya. Tapi kalau dramanya masih berkelanjutan, mungkin aja bisa di akhir bulan di tanggal 29 sampai tanggal 30. Semoga sih enggak ya. Semoga sih kalau bisa malah besok udah rilis di hari Sabtu atau Minggu besok ya. Oke? Ya wes ya teman-teman ya. Buat yang nanya jamnya kemungkinan besar ya masih sama sih, subuh ke pagi lah teman-teman ya. Atau malam ke tengah malam biasanya di jam-jam segitu. Oke? Ya wes. Babang kalian Final Gaming, gue pamit dulu. Kita ketemu lagi di konten-konten menarik Skibidi Toilet berikutnya. Sebelum cabut, like, share, subscribe, tembusin 10.000 like biar Bang Final makin semangat bikin konten-konten pembahasan Skibidi Toilet. Pasti ya bocoran juga buat kalian ya. Oke? Final Gaming signing out. Bye-bye. Ciao. Thank you guys.